termaktub di dalam semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangkarsa dan tutwuri handayani. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan. Sebelumnya saya akan menyapa dulu untuk yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Balai Dikmen Sleman Bapak DRS Priyo Santoso MM. Kemudian yang saya hormati Ibu Santia Gardenis Widyaswari MSI selaku pendamping dari Kemdikbud SMKPK. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Margono SPD, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Marilah acara yang pertama itu kita buka, yang akan dibuka oleh Bapak Priyo Santoso sekaligus memberikan materi mengenai pendidikan yang memerdekakan. Kepada Bapak Priyo Santoso dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, suara saya bisa didengar nggih? Iya Pak, jelas Pak. Bisa. Sakit Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Okay. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera. Sehat sejahtera kiranya menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Tentu kita selalu bersyukur bahwa hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik sehingga kita masih bisa bergabung bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Tentu ini menjadi satu apresiasi bagi kami juga ketika kegiatan ini bisa diawali sesuai dengan aktivitas yang biasa terjadi. Jam 7 sudah siap nih, tadi dimulai dari pretest sampai dengan berakhir, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan ini. Tentu ini juga sekalipun Bapak Ibu ada dalam posisi WFH, bisa aktivitasnya bisa dimulai seawal mungkin. Nah, untuk selanjutnya memenuhi dari yang disampaikan oleh sekolah, teman-teman juga panitia, kami diminta untuk sedikit memberikan sesuatu yang barangkali untuk menyemangati Bapak Ibu di dalam pelaksanaan IHT ini dalam rangka memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan persiapan yang harus kita lakukan di dalam kita menapaki tahun ajaran 2021-2022 ini. Terlebih SMK Negeri 1 Godean di tahun ini juga diberikan kesempatan sebagai sekolah pusat keunggulan yang tentu merupakan kemarin menjadi tindak lanjut dari sekolah COE Center of Excellence. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pendidikan yang memerdekakan, begitu ya. Pendidikan yang memerdekakan. Nampaknya ini menjadi sesuatu yang baru, ya, walaupun sebenarnya ini sesuatu yang lama, yang sudah lama ada, bahwa konsep pendidikan yang memerdekakan ini sudah ada sejak sebelum kita merdeka, yang digaungkan atau yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Nah, konsep pendidikan yang memerdekakan itu yang seperti apa? Monggo kita belajar bersama-sama, kita pahami bersama-sama, kita melihat kembali akan apa-apa yang dulu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beberapa rujukan atau beberapa literasi yang saya baca, yang saya ikuti,
itu memang pada konsep pendidikan yang memerdekakan ini semuanya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang mana kemerdekaan itu, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan, yang mengakomodir semua potensi pada anak itu secara menyeluruh, secara holistik. Itu yang harus kita pahami dan nanti mesti harus kita kembangkan, kita implementasikan ke dalam proses pembelajaran itu. Nah, kenapa pendidikan yang memerdekakan ini menjadi menjadi sesuatu yang mungkin bagi kita menjadi sesuatu yang baru kita lihat sekarang ini atau kita dengar sekarang ini, walaupun sebenarnya sudah lama. Karena memang ini kembali di pendidikan yang memerdekakan ini kembali didengungkan oleh Pak Presiden bersama dengan juga menjadi program kebijakan dari kementerian terkait dengan Merdeka Belajar, sehingga nampaknya ini menjadi sesuatu hal yang baru, walaupun sebenarnya itu bukan baru, cuman kita ingin munculkan kembali, kita ingin menempatkan kembali posisi kita di dalam kita memberikan proses pembelajaran pada anak-anak kita bisa sesuai atau mengacu pada konsep kemerdekaan yang sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep ini, konsep pendidikan yang memerdekakan ini sebenarnya akan tertuang di dalam, termaktub di dalam semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, seorang pemimpin atau di depan memberikan teladan. Guru sebagai seorang pemimpin bagi anak-anaknya. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mampu menjadikan dirinya sebagai pola anutan dan panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Bagaimana kita menjadikan sesuatu perilaku, tindakan, tutur kata, sikap, dan perbuatan kita itu bisa dijadikan teladan bagi anak-anak kita. Jangan pernah kita mengatakan disiplin. Kita berbicara, jangan pernah kita terlambat ketika kita sendiri tidak disiplin, ketika kita sendiri terbiasa terlambat. Itu salah satu contoh yang sederhana yang sering kita jumpai di dalam keseharian kita. Jadi apapun sikap, apapun perilaku, apapun yang kita lakukan itu harus bisa menjadikan keteladanan bagi anak-anak kita. Karena itu nanti yang akan membentuk pribadi mereka. Nanti akan melihat lebih jauh apa yang ingin kita capai melalui pendidikan yang pendidikan yang memerdekakan itu. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat untuk berkarya, berkreasi. Jadi begini, jadi seorang pemimpin juga harus mampu memberikan semangat, mendorong anak-anak kita untuk berkreasi lebih dari apa yang mereka miliki. Artinya kita harus melayani mereka, membantu mereka, membimbing mereka sesuai dengan minat bakat yang mereka punyai. Jangan sampai kita sebagai guru lantas jaim, menjaga image kita. Kita tidak mau berbaur dengan anak-anak kita. Artinya kita mesti berada di tengah-tengah mereka di dalam memberikan layanan pada mereka, memberikan bimbingan kepada mereka agar mereka itu bisa mengeksplor apa yang mereka miliki, apa yang mereka kuasai, sehingga keberhasilan mereka itu bisa mereka hasilkan atas bimbingan kita. Komunikasi dua pihak itu mesti harus kita bangun. Jadi kita harus ada di tengah-tengah mereka, membangun kebersamaan, melayani mereka sesuai atau
menjadi mentor mereka, menjadi membimbing mereka untuk memecahkan satu permasalahan yang dihadapi anak-anak kita. Jadi ini ngarso ing madya mangun karso, di tengah mampu membangkitkan semangat. Jadi jangan kita merasa ketika kita sudah menjadi pimpinan, menjadi guru bagi anak-anak mereka, adanya hanya perintah dan perintah. Nah, sekarang itu mindset kayak gitu harus kita mulai tinggalkan. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, mendorong dari belakang. Kita upayakan bahwa kita harus pandai-pandai memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk berani tampil ke depan. Ya. Kita dorong mereka. Ya. Jangan sampai mereka hanya menjadi istilahnya jago kandang begitu ya. Jadi setiap potensi yang mereka miliki kita dorong untuk bisa lebih maju lagi, agar mereka bisa lebih kreatif, mereka bisa inovatif untuk bisa tampil ke depan. Jadi kita dorong dari belakang untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Itu semboyan 3 hal yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Kita sebagai guru yang menjadi pemimpin bagi anak-anak kita, kepala sekolah, pemimpin dari seorang guru, itu harus Itu harus kita pahami dulu. Karena dari apa yang 3 semboyan ini tentu nanti kita akan wujudkan, kita implementasikan di dalam proses pembelajaran yang memerdekakan ini, yang akhirnya arah kita itu kan mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Ada 6 komponen tentunya yang harus kita pahami di sini, yaitu ada beriman. Yang pertama komponen yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang akan kita bangun untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan satu pembiasaan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita untuk bisa menjadi anak yang beriman, yang punya ketakwaan kepada Tuhannya, yang punya akhlak yang baik. Akhlak bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi alam. Itu yang harus mulai kita bangun. Itu yang pertama. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global lebih kepada bagaimana kita mengenal dan menghargai budaya. Bineka beragam ya. Jadi kita tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi, tetapi itu harus kita bangun melalui pembiasaan, melalui pembudayaan, melalui penanaman nilai-nilai. Kemudian juga jiwa gotong royong. Bagaimana ke depan anak-anak kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab terhadap kebersamaan itu. Itu juga harus kita bangun untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemandirian yang keempat tentu ini juga harus kita ciptakan. Bagaimana anak bisa memanage dirinya sendiri, meregulasi dirinya sendiri, sehingga mereka punya tanggung jawab terhadap dirinya di dalam mereka menghadapi satu persoalan. Apa yang mereka kembangkan, mereka lakukan, itu berangkat dari apa yang sejatinya keluar dari dasar lubuk hati mereka, bukan karena terpaksa atau karena dipaksa. Karena kalau kita sudah kita paham akan kemandirian itu kita akan bisa memanage apapun itu dengan sebaik-baiknya.
itu harus kita tanamkan juga. Bernalar kritis yang kelima, itu juga akan kita bangun melalui profil pendidikan Pancasila. Bagaimana anak bisa menyikapi, ya, berpikir objektif, memilah, memilih satu informasi yang baik dan tidak, bisa mengkritisi satu persoalan dan berani mereka untuk mengemukakannya. Makanya proses pembelajaran ini kita lebih menekankan pada bagaimana kita membangun penalaran. Bagaimana anak bisa mengemukakan pendapatnya, bagaimana bisa menilai satu perilaku, bisa menciptakan satu membuat satu hipotesa yang pada akhirnya akan dapat menyimpulkan. Itu yang akan kita bangun juga. Dan yang terakhir adalah kreatif, inovatif. Tentu ini menjadi satu keharusan juga, bagaimana anak-anak itu tidak hanya sepihak saja menerima apa yang disampaikan oleh guru, tetapi kita juga punya, atau anak bisa mengeksplor apapun itu sehingga mereka bisa lebih luas wawasan dan pemahamannya. Nah, profil pendidikan, pelajar Pancasila inilah yang akan kita bangun melalui pembelajaran yang memerdekakan ini. Nah, tentu untuk mewujudkan itu perlu dibangun, ditumbuhkan kembali SDM yang unggul yang berangkat dari Bapak Ibu semuanya tadi. Makanya dari sini dilanjutkan adanya program guru penggerak yang nanti sebagai agen perubahan yang akan menggerakkan semua yang ada di dalam satuan pendidikan, ekosistem yang ada itu untuk bersama-sama membangun pola pikir yang sama, adanya satu kesepahaman bagaimana kita memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita, tidak hanya sebatas pada membekali mereka pada hal-hal yang sifatnya akademik, tapi juga yang non-akademik. Kita sadari bahwa tidak semua anak kita itu nanti berhasil di dalam memperoleh lapangan kerja. Tidak semua anak itu nanti bisa berwirausaha. Tidak semua mereka itu bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu, di luar yang akademik ini tentu itu yang harus kita bangun, kita tumbuhkan agar mereka punya sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup dan kehidupannya kelak. Jadi kalau di SMK itu kita bicara kita bicara hard skill, tetapi ini yang kita bangun tidak hanya hard skill-nya, soft skill-nya juga harus kita bangun, kita tumbuhkan agar itu juga bisa menjadi bekal mereka di dalam kehidupan mereka kelak ketika mereka itu tidak bisa diterima di dalam dunia kerja. Ketika hard skill-nya itu tidak bisa diakomodir oleh dunia kerja. Atau bahkan mereka tidak bisa berupaya sendiri untuk membangun kehidupannya. Sehingga nilai-nilai kemandirian atau salah satu komponen nilai kemandirian profil pelajar Pancasila yaitu kemandirian tadi, itu bisa bisa tumbuh dari anak itu. Itu Bapak Ibu, satu hal sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa kita bisa hadir memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita di dalam proses pembelajaran. Ketika kita bicara merdeka itu kan menjadi satu kebebasan. Ya, kebebasan di sini juga tidak hanya sebatas pada kebebasan anak, tetapi juga semua ekosistem yang ada itu kita diberikan kemerdekaan. Bapak Ibu guru juga sekarang ini diberikan kemerdekaan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Banyak sorotan bahwa sekarang ini anak-anak itu kan dibelenggu, terbelenggu oleh banyak hal, banyak aturan, banyak tekanan, sehingga menjadi stres dan sebagainya.
Nah, itu yang kesan yang akan kita hilangkan melalui apa? Melalui apa? Pembelajaran yang memerdekakan, yang menyenangkan bagi anak. Bagaimana kita bisa membangun itu? Kita bisa menjadikan pembimbing, menjadikan mentor, menjadikan coach yang baik pada anak-anak kita. Sehingga kehadiran penjenengan, kehadiran Bapak Ibu guru itu selalu diharapkan. Bukan sebaliknya, menjadi guru yang menakutkan, yang kehadirannya tidak pernah dinantikan. Karena itu kan biasanya kan ketika ada gurunya yang mungkin tidak humanis, tidak familiar, itu kadang anak kan menjadi tidak ingin ketemu. Ketika jam pertama, kedua itu guru yang mungkin boleh dibilang guru killer, sehingga anak mungkin datang terlambat. Ketika terlambat kan mereka nggak boleh masuk, sehingga mereka hanya menghindari, sebenarnya nggak terlambat, cuma mereka berusaha datang terlambat karena menghindari guru itu. Sebaliknya, ketika guru itu sangat humanis, sangat familiar, ya, itu kehadirannya akan selalu dinantikan. Menunggu waktu 1 minggu berikutnya itu seakan itu lama banget. Karena kita apa? Kita sangat segan dengan guru itu. Nah, bagaimana kita membangun kepercayaan itu kepada anak-anak? Banyak cara yang bisa kita lakukan dan masing-masing guru juga mempunyai cara yang berbeda untuk menjadikan kita bisa dekat dengan anak, kita bisa menjadi orang tua mereka, menjadi sahabat mereka, sehingga anak itu bisa merasa nyaman menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya, baik mungkin secara personal maupun juga masalah-masalah akademik yang lainnya yang mereka hadapi. Itu harapannya kemerdekaan yang dimiliki oleh anak itu bisa dieksplor semaksimal mungkin tanpa harus terbebani dengan kurikulum yang ada. Walaupun memang kurikulum juga menjadikan satu prasyarat kita untuk bisa menguasai atau menjadikan mereka kompeten di dalam satu bidang keahlian yang dipilihnya. Tetapi di luar itu perlu kita bangun, yang untuk membangunnya itu tadi kita bisa hadir di setiap momen, di setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan berbagai cara. Itu Bapak Ibu intinya dari pendidikan yang menyenangkan, yang memerdekakan. Itu yang merdeka itu kan bebas. Kebetulan ini kan pas Agustus juga kita sudah mulai hampir merayakan 17-15 hari lagi ya. Tentunya kenapa merdeka? Itu kan mesti berangkatnya latar belakangnya kan berangkat dari adanya satu penindasan, satu keterpaksaan, ada satu tekanan dan seterusnya. Sehingga kita juga melihatnya dari situ, filosofi awalnya kan seperti itu. Sehingga kita berikan kebebasan. Nah, kebebasan itu tentu juga tidak kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi juga yang terarah. Nah, oleh karena itu ini digaungkan kembali oleh Pak Menteri, Mas Menteri melalui program Merdeka Belajar yang tentunya berangkat dari membangun paradigma baru, menjadikan SDM kita unggul. Ya, bagaimana visi misi dari Presiden untuk revolusi mental, utamanya terkait dengan SDM yang unggul. Yang ini akan berangkat atau diawali dengan peningkatan kualitas Bapak Ibu guru melalui program guru penggerak. Memang program guru penggerak ini juga bertahap, tapi pada akhirnya guru penggerak itu diharapkan kan mampu menggerakkan ekosistem yang ada di sekitarnya untuk guru-guru yang lain, karena tidak semua akan dibintek melalui program guru penggerak ini, sehingga nanti yang menjadi guru penggerak ini nanti akan menggerakkan lagi yang lainnya, sehingga pada akhirnya pada satu titik tertentu semuanya akan bisa dijangkau, yang harapannya ini bisa terimplementasi di dalam proses pembelajaran yang menyenangkan ini. Oleh karena itu, satu hal yang perlu menjadi tekanan bahwa di dalam membangun atau dalam mewujudkan pelajar
profil pelajar Pancasila, tentunya kita harus merubah mindset. Kalau selama ini kita hanya sebatas mentransfer ilmu, memberikan satu keterampilan saja, tetapi ini juga yang di luar itu kita harus bangun bagaimana anak bisa beriman. Jadi sebenarnya itu kan lebih profil pelajar Pancasila ini kan penguatan dari pendidikan karakter yang selama ini kita kenal renama gotre gitu ya, ada religius, ada nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas. Ini lebih diperkuat lagi, ada bernalar kritis dan kreatif, sehingga sama sebenarnya, cuman ada sedikit pengembangan. Nah, itu yang harus kita bangun melalui action kita, melalui tindakan kita di dalam proses pembelajaran. Ingat sosung tulodo menjadi teladan bagi anak-anak kita, kemudian kita membaur dengan anak kita di tengah, memberikan semangat berkreasi, dan kita dorong dari belakang untuk bisa tampil ke depan agar menjadi anak-anak yang bisa merdeka di dalam menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Saya kira ini sedikit hal yang kami sampaikan untuk melihat kembali, memahami kembali akan apa sih makna dari atau memaknai dari pendidikan yang memerdekakan. Tentu Bapak Ibu ini sudah dilakukan. Cuman kenapa ini menjadi trennya sekarang ini? Karena memang ini menjadi kebijakan yang baru dari Bapak Menteri yang terkait dengan Merdeka Belajar yang sampai saat ini sudah ada dalam beberapa episode. Termasuk di dalamnya adalah episode program pusat SMK Pusat Keunggulan yang ada di episode ke-8 kalau tidak salah ya. Itu yang nanti tentu juga ada perubahan-perubahan kurikulum, karena kalau untuk guru penggeraknya di SMK itu kan nanti lebih ke sekolah program keunggulan itu. Nanti tentu Bu Yayu akan menyampaikan banyak hal itu bagaimana kita membangun kurikulum pada pusat keunggulan ini. Intinya kalau di pusat keunggulan kan bagaimana kita ingin meningkatkan kompetensi dan kinerja dari sekolah itu yang diperkuat melalui penyelarasan dan kemitraan Eduka atau industri dan dunia usaha, serta nanti menjadi pusat rujukan bagi SMK lainnya di dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Ini yang harus kita bangun, dan tentunya juga dengan melihat tadi bagaimana melalui proses pembelajaran yang memerdekakan. Saya kira demikian, sedikit saja pengantar kami. Karena ini daring kan biasanya kita terbatas dengan waktu. Kalau saya banyak ngomong nanti waktu yang belakangan nanti bisa habis dan tidak bisa segera tuntas yang lebih teknis. Demikian kami diminta membuka ya. Oke, Bapak. Ya. Oke. Terima kasih atas izin dari Bapak Ibu semuanya. Dan dengan selalu memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan in-house training SMK Negeri 1 Godean pada kesempatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Priya Santosa yang telah membuka acara pada pagi hari ini sekaligus memberikan materinya. Satu petikan untuk kami gitu ya Pak, yang sangat menarik baik yang saya dengar tadi itu mengenai jadilah guru yang jangan menakuti peserta didik gitu Pak. Jadilah guru yang selalu dinantikan kehadirannya. Kan? Iya, jadilah guru yang selalu dinantikan itu. Bagaimana kita bisa memposisikan biar kehadiran kita itu dinantikan.
tidak malah dia Iya. didoakan bener Jangan masuk gitu ya, Pak. gitu kan. Nah, itu yang Iya. harus kita bangun. Nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Semoga nanti kami juga bisa mengaplikasikan di kelas dan dalam proses pembelajaran begitu. Nggih.